Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Saya percaya Anda ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan kita, siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kami datang membawa hati dan jiwa kami pagi ini Tuhan. Biar kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan.
kebaikan-Mu Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami ingin memuji menyembah Engkau Tuhan, memulai ibadah kami Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, berkati juga untuk yang lain Kau Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati, sertai kami Tuhan. Kau berkati juga untuk teman-teman kami Tuhan, sahabat-sahabat kami yang belum datang. Kau berkati mereka, percepat langkah mereka Tuhan untuk datang ibadah ini Tuhan dengan kerinduan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, Kau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Berapa banyak yang percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik, amin. Keluar dari kursi, kasih tos 5 orang, katakan selamat memuji Tuhan. Lompat ya. Siap. Mari tepuk tangan sama-sama buat Raja segala raja. Yuk, tepuk tangan sama-sama. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Siapa dia? Kaulah sukacitaku. Katakan, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Siap ya? Ku bersyukur, lompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku
kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Setiap kami datang dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kau Tuhan yang mulia,
duduk Bapak Ibu. Setiap lirik dalam pujian ini sangat menguatkan pastinya setiap kita. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Yang Tuhan mau, biarlah cinta yang ada dalam kita terus menyala untuk melayani Dia. Amin. Mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Siapakah
bersatu hati dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat segala anugerah yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Sungguh Kau Allah yang Immanuel, senantiasa ada bersama dengan kami di setiap musim kehidupan kami. Musim kesusahan Kau tolong kehidupan kami. Musim-musim yang lalu Tuhan Kau tolong kehidupan kami. Musim hari ini pun Kau tetap menolong kami Tuhan. Sebab Kau Allah yang Immanuel, senantiasa ada bersama dengan kami. Engkau memberikan kekuatan bagi yang lemah. Engkau memberikan penghiburan bagi kami yang susah. Engkau memberikan kami pengharapan senantiasa. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidaklah pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sehat hari ini, kami kuat hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan dengan apakah kami balas segala kebaikan Tuhan selain kami datang menyembah meninggikan nama Tuhan, bersorak bagi Tuhan Raja di atas segala raja. Dan itu kami nyatakan Tuhan siang ini dalam kesadaran kami penuh, kami datang bersorak bagi Tuhan Raja di atas segala raja. Dan kami terlalu percaya Tuhan, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Lewat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, melawan dan menjamah setiap kehidupan kami. Roh-Mu ada di sini Tuhan. Dan lawat dan jamah setiap kami Tuhan, untuk firman yang akan kami perdengarkan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Siapapun kami yang mendengarkan firman-Mu pagi ini, kami sama-sama diurapi oleh Tuhan. Sebab firman itulah sumber kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Firman itulah yang sanggup mengubahkan hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih layak lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari umat Tuhan yang siap untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama dengan saya, mari kita katakan, berikan dulu sorak-sorai kemeriah yang buat Tuhan kita. Sebelum duduk kasih tos kiri kananmu, lalu bilang begini, pinjam dulu 100, pinjam dulu 100, supaya silaturahmi tidak putus. Haleluya, haleluya. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Shalom, shalom. Apa kabarnya siang ini Bapak Ibu? Luar biasa, sebab Tuhan kita dahsyat luar biasa. Amin. Tidak terasa ya hari ini kita ada di penghujung tahun ini. Kita bersyukur Tuhan pelihara hidup kita. Kita sehat, kita kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dilewatinya kita bisa melewati segala macam kehidupan Bapak Ibu. Kalau Tuhan entarkan kita sampai dengan hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, pagi ini saya mau berkhotbah dengan tema yang cukup sederhana, yaitu ya Bapa ampunilah mereka. Apa tema khotbah saya Bapak Ibu? Ya Bapa ampunilah mereka. Yuk mari kita buka Alkitab kita, Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Satu ayat saja buat kita. Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Yang sudah ketemu katakan uhui. Kalau nggak ketemu kelewatan, ada tuh di layar. Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Kenapa saya bilang uhui? Saya pengen nandain aja, kalau banyak yang bilang uhui, berarti sudah banyak yang ketemu, dan saya mau ajak baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama satu ayat buat kita. 2, 3. Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, satu ayat buat kita. Lukas pasal 23 ayat yang ke-34 ini berbicara tentang ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Dia katakan di hadapan Bapa, ya Bapa ampunilah mereka. Ini merupakan perkataan Tuhan Yesus ketika dia ada di kayu salib Bapak Ibu. Dan kita sama-sama tahu ada 7 perkataan salib yang kita kenal, yang sering kita tahu. Yesus berkata ketika tergantung di atas kayu salib, salah satu perkataannya yaitu ya Bapa ampunilah mereka. Ada 7 perkataan yang diucapkan Tuhan Yesus ketika tergantung di atas kayu salib. Salah satunya ya ini, ya Bapa ampunilah mereka. Kalau 7, 1 kita sudah tahu, berarti tinggal berapa? 6 itu apa aja? Nah biarin, saya begini terus sampai besok. Haus, sama saya juga haus. Apalagi? Ini kalau nggak ada yang jawab sampai besok begini terus loh saya. Yang pertama, ya Bapa ampunilah mereka. Itu yang pertama.
Yang kedua, perkataan Tuhan Yesus kepada salah satu penjahat di kiri dan atau di kanan Tuhan Yesus. Dia katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Perkataannya ketiga, ketika Tuhan Yesus ketemu sama Maria ibunya, ibu, ini aku anakmu. Yang keempat, aku haus. Betul, ada tadi katakan aku haus. Yang kelima, tetelestai, sudah selesai, it's over. Yang keenam, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang ketujuh, tinggal satu loh. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi ada 7 perkataan salib yang diucapkan Tuhan Yesus ketika dia tergantung di atas kayu salib, Bapak Ibu. Salah satunya ya ayat yang kita baca ini, ya Bapa ampunilah mereka. Nah Bapak Ibu, Lukas pasal 23 ini secara keseluruhan menceritakan proses bagaimana Yesus tergantung di atas kayu salib. Betul ya? Yesus disalibkan bersama dengan siapa? Kedua penjahat, betul ya? Di sebelah kiri dan di sebelah kanan Tuhan Yesus. Betul ya Bapak Ibu ya? Yesus disalibkan bersama dengan kedua penjahat. Kedua penyamun, perampok, di sebelah kiri kanan Tuhan Yesus. Artinya ingin memberikan indikasi pengertian, hendak yang disampaikan adalah kedudukan Tuhan Yesus hendak disamakan dengan para pemberontak itu, Pak. Pesan yang ingin disampaikan ketika Yesus disalibkan dengan kedua penjahat di sebelah kiri kanan Tuhan Yesus, bahwa kedudukan Tuhan Yesus sama dengan para penjahat itu. Makanya Yesus layak untuk disalibkan. Bapak Ibu jangan pikir ya, yang disalibkan itu cuma 3 di Golgota. Enggak Pak. Yang disalibkan itu banyak. Di sepanjang jalur menuju ke Bukit Golgota. Ya katakanlah di sana Google Bukit Golgota. Pas kebetulan di situ ada 3 yang disalibkan. Di Bukit Golgota ada 3 yang disalibkan. Yesus dengan kedua penjahatnya. Lalu di sepanjang jalan menuju Bukit Golgota itu Bapak Ibu, di sebelah kiri kanan di jalan sepanjang jalan itu banyak juga orang-orang Yahudi yang disalibkan Bapak Ibu. Oleh siapa? Tentara-tentara Romawi, prajurit-prajurit Romawi. Ingat pada waktu itu Yerusalem dijajah sama pemerintahan Romawi. Buat orang-orang Yahudi yang mulai memberontak, yang bikin pergerakan ormas hendak menentang orang-orang Romawi, mereka ditangkap Pak. Lalu apa? Mereka disalibkan di sepanjang jalan. Di sepanjang jalan menuju Bukit Golgota. Supaya apa? Supaya dilihat sama rakyat Yahudi. Kalau kalian macam-macam, ini loh hasilnya. Kalau kalian mulai memberontak dengan orang Romawi, ini loh hasilnya. Memberikan efek jerah bagi orang Yahudi Pak. Maka Bapak Ibu yang pernah ke Holy Land pasti diceritakan itu. Sudah ada yang pernah ke Holy Land? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Puji Tuhan, gak ada ini. Belum, puji Tuhan. Salah nanyanya Pak Pendeta. Nanyanya mesti begini, siapa yang rindu ke Holy Land? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. No, banyak, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan pasti jawab kerinduanmu Pak. Kok gak ada amin? Tuhan pasti jawab kerinduanmu Bu. Sudah pasti. Nggak tahu saya sudah bersaksi belum. Saya ini supir gereja Pak. Tiap kali gembala saya almarhum Pendeta Maksi yang juga kakak ipar saya, itu sudah 39 kali ke Israel. Bayangkan 39 kali. Setahun itu bisa 4-5 kali. Tiap kali ke Israel selalu saya yang ditelepon. Samuel, tolong supirin saya. Bukan supirin dari sini ke Israel, bukan. Disupirin dari rumahnya ke Bandara Soekarno-Hatta, Bapak Ibu. Nah tiap kali kalau ke Israel itu kan tengah malam, jam 00, betul ya. Rindu gitu, tiap kali nganterin terus pasti saya yang dimintain tolong. Samuel tolong anterin, supirin saya dulu. Ada satu kerinduan, kapan kayak saya yang disupirin orang lain, lalu saya pergi ke Holy Land. Itu tahun 2012. Lalu saya berdoa sama Tuhan, puji Tuhan 2013 tidak terjadi apa-apa. 2014 tidak terjadi apa-apa. Masih dengan iman yang sama. Kapan kek saya ini yang disupirin bisa pergi ke Holy Land.
Puji Tuhan, tahun 2017, 3 Desember, itulah awal pertama kali saya ke Holy Land. Saya tulis waktu itu, tahun 2012 di Facebook saya. Tahu Facebook? Facebook. Bapak Ibu yang baca status ini, ya Bapak Ibu, Anda yang baca ini akan jadi saksi bahwa satu kali nanti saya yang akan disupirin, yang akan berangkat ke Holy Land. Ya, Anda yang baca ini yang akan jadi saksi. 2017 itulah pertama kali saya ke Holy Land. 2018 untuk kedua kalinya. 2019 grupnya sudah siap, tiba-tiba sontak ujuk-ujuk ditutup gara-gara COVID. Jangankan kita ke Holy Land, mudik aja kita disuruh balik. 2020 COVID, 2021 jangankan ke luar negeri, wisata dalam negeri aja nggak ada, betul ya? 2022 ada titik terang, sudah boleh ada wisata ke sana kemari. Tapi saya bilang enggak dulu. Saya mau lihat keadaan dulu. 2023 bulan Maret kemarin saya pergi ke Holy Land lagi. Harusnya November ini ada keberangkatan Pak. Tapi tiba-tiba tanggal 7 perang. Dengan beberapa hamba Tuhan ada kita bikin travel juga. Supaya mengantisipasi saja, supaya tidak dicurangin saja. Karena kasus yang terakhir Maret kemarin, beberapa uang peserta sudah lunas, tapi uangnya dimakan sama ownernya, Pak. Wah, kami ketar-ketir juga sampai di sana. Diancam sama lentur sana. Pokoknya kalau nggak ada 20.000 pagi ini, Bapak Ibu tidak ada wisata ke Jordan. Kalau tidak ada 25.000 dolar besoknya, Pak, Bapak tidak bisa ke Israel. Mulai dari situlah pulang kita bergumul, sudahlah, kita buat travel sendiri. Puji Tuhan, dengan beberapa hamba Tuhan kita buat travel sendiri. Nggak ngoyo Pak, nggak cari orang. Kalau ada jemaat yang tertarik kita tampung, kita berangkatkan sendiri. Untuk mengantisipasi akan hal itu. Kita udah 2 kali dikerjain sama travel Pak. Kita hamba Tuhan, yang kita jual apa? Kan kepercayaan. Kita khotbah, kita berbicara kebenaran. Wah, kira ditipu dan lain sebagainya. Habislah kita. Harusnya ada keberangkatan kemarin, tapi Tuhan baik. Tuhan baik, Bapak Ibu, gara-gara perang, peserta minta mundur, nggak mundur untuk itu sih, kita tunda dulu Pak. Akhirnya kita kontak sama penerbangan, puji Tuhan, itu tiket yang kita sudah booking, tidak hangus, bisa di reschedule kembali, nanti bulan Februari. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, sepanjang jalur menuju Bukit Golgota itu, banyak yang disalibkan Pak. Nah fakta yang membuktikan, pada waktu penyaliban Tuhan Yesus, fakta yang pertama, Yesus diolok-olok sama orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama. Betul ya? Yesus diolok-olok sama siapa? Sama prajurit-prajurit Romawi. Yesus diolok-olok sama siapa? Sama penjahat di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus. Yesus diolok-olok sama siapa? Sama orang-orang Yahudi pada waktu itu. Hei, katanya engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Katanya engkau raja orang Yahudi, engkau tidak bisa selamatkan dirimu sendiri. Faktanya, penyaliban Tuhan Yesus Kristus, Yesus tergantung di atas kayu salib, diolok-olok, tapi yang luar biasa. Pada waktu tergantung di atas kayu salib, Yesus masih bisa berdoa kepada Bapa di sorga. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini merupakan doa Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Nah saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, apa makna perkataan Tuhan Yesus? Dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-34 ini, ya Bapa ampunilah mereka. Yang pertama, Yesus hendak menunjukkan kasih dan bukan kebencian. Itu yang pertama Pak. Makna perkataan Tuhan Yesus ketika tergantung di atas kayu salib, ya Bapa ampunilah mereka, hendak memberikan pengertian kepada kita. Yang pertama, Yesus hendak menunjukkan kasih dan bukan kebencian. Faktanya, Yesus orang benar. Amin. Faktanya, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Orang benar, tapi dibuat berdosa oleh karena pelanggaran dan dosa kita. Multimedia bantu saya. Matius pasal 27, ayat yang ke-19. Matius pasal 27, ayat yang ke-19. Kita lihat kesaksian. Baca sama-sama, 2, 3. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan,
istrinya mengirim pesan kepadanya apa? Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Ayat ini memberikan informasi bukti bahwa Yesus itu orang benar, Pak. Tapi Yesus disalibkan karena ketidakbenaran kita. Dia berkorban karena dosa kita. Yesus orang benar. Kesaksian itu terbukti dari mana? Istri Pilatus. Dia katakan kepada suaminya Pilatus yang hendak menghakimi, yang hendak memutuskan, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Saya percaya malaikat Tuhan berjumpai istri Pilatus, Pak, dalam sebuah mimpi. Makanya dia bisa bersaksi bahwa Yesus itu orang benar. Multimedia, bantu saya sekali lagi. Lukas pasal 23 ayat yang keempat. Di pembacaan kita tadi. Lukas pasal 23 ayat yang keempat. Pilatus sendiri pun memberikan kesaksian. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu apa? Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada Pilatus sendiri pun bersaksi. Ayat ini memberikan kesaksian bahwa Yesus itu orang benar. Yesus tidak ada salah pada diri Yesus, tapi Yesus tergantung di atas kayu salib. Pilatus sendiri pun cuci tangan sambil bertanya, tidak tahu kesalahan Yesus itu apa. Makanya di endingnya pada waktu pengadilan Yesus, Pilatus tawarkan kepada orang-orang Yahudi, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku perbuat kepada orang ini. Salibkan dia, salibkan dia. Sudah jadi tradisi. Pada waktu hari itu harus ada pergantian, betul ya? Yesus ditukar dengan siapa? Dengan siapa? Barabas. Barabas yang harusnya dihukum, tapi dia dibebaskan. Yesus yang malah disalibkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus dalam penderitaannya tidak membenci mereka-mereka yang sudah meledek dia, yang mengejek-ngejek dia. Yesus menunjukkan kasih dan bukan kebencian, Pak. Betapapun kau hari ini, Pak, dikecewakan orang, betapapun kau hari ini dibuat menderita sama orang, kau harus bisa melepaskan kasih. Kok nggak ada amin? Betapapun hari ini you dibuat kecewa, dibuat menderita, dibuat pahit sama orang bisnismu, diciak sama teman baikmu, you mesti bisa tunjukkan kasih dan bukan kebencian. Itu yang diteladankan Tuhan Yesus dalam hidup kita, Pak. Seberapa pahitnya kau dikhianati orang, seberapa kau dikecewakan orang, seberapa kau dibuat bisnismu menderita hari ini, ditipu, kau harus diciak. Kau harus menerima kenyataan itu. Kau harus bisa tunjukkan kasih dan bukan kebencian. Yang percaya katakan amin. Itu yang diteladankan Tuhan Yesus ketika dia tergantung di atas kayu salib. Ketika di atas kayu salib, Yesus masih bisa katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Matius 5 ayat 43. Matius pasal 5 ayat yang ke-43. Multimedia ada? Matius pasal 5 ayat yang 43. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sama manusia. Itu dunia, Pak. Lu cubit gue cubit lu. Itu dunia. Sorry. Lu tonjok gue tonjok lu. Lu sakitin gue bisa bikin sakit lu. Lu bikin sengsara gue bisa bikin lu menderita. Itu dunia, Pak. Lu jual, gue kredit. Habis motor aja kredit, Pak. Lu jual, gue beli lu. Itu dunia. Kenapa orang Israel hari ini bisa perang sama Hamas, Pak? Karena orang Israel itu, orang Yahudi itu memegang prinsip hukum Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Pentateuk. Dia nggak kenal hukum kasih. Matius, Markus, Lukas nggak kenal dia. Lu bikin mati rakyat gue 5, gue bikin mati rakyat lu 10. Itu prinsip mereka, Pak. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Itu orang Yahudi. Maka sampai hari ini kan, kenapa Yesus disalib? Kan sama.
Mereka nggak percaya hukum-hukum yang lain selain hukum Musa. Lu jual, gue beli. Itu dunia. Tapi tidak demikian dengan kita, anak Tuhan. Ayat 44-nya, multimedia bantu saya. Matius 5 ayat 44, baca sama-sama, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Sudah doain belum? Buat orang yang sudah nyakitinmu, hello. Jawab dong, halo juga Pak Pendeta. Sudah Pak, sudah doain. Saya doain biar cepat mampus. Sama aja. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Maka kasih itu yang harus kita hidupi. Sama-sama kasih yang harus kita hidupi. Maka itu yang harus ada ciri dalam kehidupan kita, Pak, orang Kristen. Orang Kristen itu bukan diciriin dari namanya, betul ya. Nama Samuel banyak juga yang brengsek, betul ya. Orang Kristen itu bukan diciri dari aksesoris yang dia pakai anting-anting salib, enggak. Reza Arab pakai anting salib. Tahu Reza Arab? Enggak tahu juga, enggak punya TV di rumah. Orang Kristen itu bukan dikenali dari aksesoris liontin yang dia pakai. Pakai kalung salib, bukan. Bukan juga dari tato yang dia pakai, tato salib, bukan. Atau bulu dada yang dia tumbuh seperti salib juga bukan. Udah bapak-bapak gak usah periksa bulu dadanya, kayak ada aja. Orang Kristen itu harus diciriin dari kasih yang dia hidupi, Pak. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Itu yang diteladankan Tuhan Yesus ketika dia tergantung di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka. Maka satu kali murid Tuhan Yesus yang bernama si Petrus, dia tanya sama guru-guru, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Sampai 7 kalikah? Lalu Yesus katakan, enggak. Terus, sampai 70 kali 7 kali. Itu berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Nggak ada yang pernah sekolah. Berapa hasilnya? Tak terhingga. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita, Pak, hari ini orang Kristen. Betapapun kau disakiti orang, betapapun kau dikecewakan orang hari ini, dibuat pahit hari ini, fakta yang kau terima, kau harus bisa tunjukkan kasih dan bukan kebencian. Saya suka banget lagu dunia. Satu lagu dunia yang memberkati saya. Aku sudah tak marah. Terus? Wah, salah ini. Jemaat GBI Oikos ini, Pak, tiap hari doa puasa, Pak. Setiap hari 24 jam ada di ruang doa, Pak. Gak kenal kami lagu-lagu yang gak rohani, Pak. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin, jadikanku yang hari ini. Terus gak tahu lagu dunia ya? Wah, pendeta ini salah tempat kayaknya. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi, terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Lagu dunia buat saya rohani banget ini, Pak. Buat saya lagu rohani bukan tergantung di dalamnya ada syair Yesusnya, enggak. Gereja setan ada syair Yesusnya, tapi menghujat Yesus, betul ya. Aku sudah tak marah, walau masih teringat. Siapa yang bisa lupain?
disakitin, bisnis dibikin berantakan. Siapa yang bisa lupain? Gak ada yang bisa lupain, Mbak. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Rugi buat ukuran dunia. Kita bisa balas, tapi gak kita balas. Itu ukuran dunia. Tapi ukuran Kristus, kita harus bisa melupakan. Tidak mengingat-ingat lagi. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur. Hancur kita dibuatnya. Tapi kalau kau bisa melupakan, kau bisa menunjukkan kasih, kau akan lebih lagi diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bener lagu dunia tapi yang nyanyiin anak Tuhan. Keren banget. Nanti kita belajar ya. Habis firman kita nyanyiin lagu ini. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Marah rasanya. Kalau kita ingat-ingat, dikecewakan, dibuat pahit, dibuat menderita hidup kita. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf. Dia yang salah, kita yang minta maaf. Gak dimaafin lagi. Tapi memang harus itulah yang kau hidupi, Pak. Tunjukkan kasih dan bukan kebencian. Yang percaya katakan amin. Itu yang Tuhan ajarkan lewat makna perkataan Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus hendak menunjukkan kasih dan bukan kebencian. Senggol kiri kanan, bilang begini, kamu harus menghidupi kasih. Yang sudah disenggol-senggol balik, bilang begini, kamu juga. Kita semua harus menghidupi kasih dan bukan kebencian. Itu yang pertama. Yang kedua, apa makna perkataan Tuhan Yesus ketika Yesus tergantung di atas kayu salib? Dia katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Yang kedua, Yesus hendak menunjukkan bahwa sedang membela perkara mereka di hadapan Tuhan. Perkataan ini hendak menggenapi bahwa sejatinya memang Yesus itu adalah sang pendamai sejati, Pak. Amin. Perkataan ya Bapa, ampunilah mereka hendak menunjukkan bahwa Yesus sedang membela perkara mereka. Mereka siapa? Yang sudah mengejek dia, yang sudah mengolok-ngolok dia, yang sudah menghina dia, yang sudah menyalibkan dia, bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia bela perkara itu di hadapan Bapa di sorga. Perkataan ini hendak menunjukkan bahwa Yesus itu adalah sang pendamai sejati. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus itu Raja damai, sang pendamai sejati, Pak. Dia damaikan perkara kita di hadapan Tuhan Bapa di sorga. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-23. Roma pasal 3 ayat yang ke-25. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah untuk apa? Menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Garis bawahi yang ngomong ya Bapa ampunilah mereka, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman.
perkataan ya Bapa, ampunilah mereka, hendak menggenapi sejatinya memang Yesus itu adalah sang pendamai sejati. Bapak Ibu, yang akan kita rayakan nanti ya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 1 Timotius 1 ayat 15. 1 Timotius 1 ayat yang ke-15. Baca sama-sama, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Apa? Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Siapa orang berdosa itu? Kita. Kitalah orang berdosa itu, termasuk pada waktu itu konteks, pada waktu Yesus disalibkan, orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat, dan salah satu penjahat di sebelah Tuhan Yesus yang mengolok-olok, yang mengejek Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang merespon percaya kepada Yesus, ya dia akan merasakan pendamaian yang sejati. Dia akan diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Maka ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, Yesus katakan buat orang-orang yang sudah menyalibkan dia, buat orang-orang yang sudah menyalibkan dia, yang menyiksa dia, ya Bapa, ampunilah mereka. Hendak menunjukkan bahwa memang Yesus itu sang pendamai sejati. Itu yang kedua. Yang ketiga, makna perkataan ya Bapa, ampunilah mereka hendak menunjukkan yang ketiga, bahwa Yesus tetap konsisten mengasihi orang berdosa. Yesus datang dari sorga ke dunia, ditentukan menjadi anak yang tunggal, yang satu-satunya. Yang bulan depan kita rayakan Natal, betul ya? Nggak tahu gereja ini ngerayain Natal nggak? Ngerayain ya? Ngerayain ya? Merayakan. Yang akan kita rayakan Natal, anak tunggal yang satu-satunya diberikan Bapa kepada kita orang berdosa, kepada dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang berdosa. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang luar biasa loh. Yesus datang dari sorga ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Sampai dia tergantung di atas kayu salib pun, Yesus tetap pada tujuannya. Yaitu apa? Tujuan awalnya datang memang untuk mengasihi orang berdosa, mencari orang berdosa. Sehingga ketika dia tergantung di atas kayu salib pun, dia tetap katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Yesus benci dosanya, tapi Yesus mengasihi orang berdosanya. Amin Bapak Ibu. Yesus benci dosanya, tapi Yesus mengasihi orang berdosanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus tetap konsisten pada tujuan awalnya, bahwa memang dia diutus dari sorga untuk menyelamatkan orang berdosa. Maka sampai dia tergantung di atas kayu salib pun, dia masih bela perkara orang-orang berdosa di hadapan Bapa di sorga, supaya diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Konsisten itu artinya tetap sama, tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah Yang ikut nyanyi sama saya berarti sudah tua. Kan lagu jadul. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kasihnya tidak berubah, tujuannya tidak berubah. Bahwa memang dia turun dari surga ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Gara-gara lagu ini saya pernah kepahitan sama orang Batak. Ada orang Batak di sini? Nggak ada, segini banyak orang Papua semua ini.
Orang Medan. Saya pernah kepahitan sama orang Batak. Gara-gara lagu ini. Tahun 96 itulah pertama kali saya ke Petamburan, Bapak Ibu. Masuk di seminari Petamburan, SMTB. Tahu SMTB? Sekolah melulu tetap blow on. Bukan. Sekolah Menengah Teologia Bethel. Setingkat PGAK, Pendidikan Guru Agama Kristen. Setingkat Madrasah Aliyah Negeri, tapi banyak belajar firman. Setingkat SMU, tapi banyak belajar firman. Itu tahun 96 saya ada di Petamburan. Nah, setiap untuk mengakhiri kelas, Bapak Ibu, selalu diadakan ibadah kelas. WL selalu nyanyi lagu ini. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Nah, di Petamburan itu waktu itu 27 provinsi, Pak. Dari semua provinsi di Indonesia ada di Petamburan. Tinggal di asrama. Sekarang sudah 38 provinsi ya. WL punya ide. Minggu depan kita nyanyi lagu ini tapi kita terjemahkan dengan bahasa daerah masing-masing. Kalau bisa tuker-tukeran. Saya dapat tukeran orang Batak. Saya ajarin dia bahasa Jawa. Gusti Yesus pun tetap sami. Pun tetap sami. Pun tetap sami. Gusti Yesus pun tetap sami. Itu bahasa Jawa. Dia ajarin saya terjemahan dalam bahasa Batak. Sama-samalah belajar kami selama 1 minggu. Hafalin itu terjemahan. Singkat cerita pas ibadah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Teman saya siap-siap yang dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa. Gusti Yesus pun tetap sami. Pun tetap sami. Pun tetap. Habis ini dalam bahasa Batak dong. Saya siap-siap. Dalam bahasa Batak. WL bilang. Dalam bahasa Batak. Tuhan Yesus. Dang adong hepeng. Dang adong hepeng. Dang adong hepeng. Saudara tahu artinya Tuhan Yesus dang adong hepeng? Tuhan Yesus gak punya duit. Saya ajarin dia bahasa yang benar, saya diajarin bahasa yang ngawur. Saya dikerjain sama teman saya. Tuhan Yesus, bukan gak ngadong hepengnya, Tuhan Yesus godang hepeng. Nah, mulai dari situ saya kepahitan sama orang Batak. Dia itulah kerjaan anak Petamburan kalau di kampus. Suka ngisengin. Masa Tuhan Yesus gak punya duit? Tuhan Yesus banyak duitnya. Nah, saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Maka sampai tergantung di atas kayu salib pun, Tuhan Yesus tetap katakan dengan tujuan awalnya untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini kita belajar makna yang sederhana dari perkataan Tuhan Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka. Apa makna perkataan Tuhan Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka. Yang pertama tadi apa? Lupa. Yang kedua, tidak ingat. Yang ketiga, lupa ingatan semua kita. Yesus hendak menunjukkan apa? Kasih. Dan bukan kebencian. Itu yang harus kita hidupi. Dan yang kedua, Yesus sedang membela perkara mereka di hadapan Bapa di sorga. Dan yang ketiga, Yesus tetap konsisten untuk apa? Mengasihi orang berdosa. Kalau saja kita tetap dikasihi Tuhan, masa akan kita tidak bisa menunjukkan kasih itu kepada orang yang sudah menyakiti kita? Halo? Kalau Tuhan tetap mengasihi kita, betapapun kita berbuat dosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Masa akan kita tidak bisa menunjukkan kasih itu kepada orang yang sudah bikin kita menderita? Halo? Tuhan tetap mengasihi setiap kita. Amin. Buat firman Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita datang dalam hadirat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, sahabat. Katakan dan kau besar, bahkan seluruh hidupku, bahkan seluruh tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Yes, pengorbananmu, yes, bagi kami terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, Tuhan memberikan teladan bagi setiap kita murid Kristus, kita yang percaya kepadanya untuk meneladani kehidupan Yesus. Ketika tergantung di atas kayu salib pun Yesus masih katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Buat orang-orang yang sudah menyakiti, buat orang-orang yang sudah mengolok-olok dia, buat orang-orang yang sudah mengejek dia, sampai tergantung di atas kayu salib pun Yesus tetap menunjukkan kasih dan bukan kebencian. Terlalu bisa Tuhan untuk menghukum mereka ketika tergantung di atas kayu salib, tapi tidak Tuhan kerjakan. Hendak meneladankan buat kita, betapapun kita dikecewakan hari ini, betapapun kita disakiti hari ini, betapapun kita dipahiti hari ini oleh orang-orang yang kita kasih, Tuhan ajarkan. Sudahkah kita berdoa buat mereka yang sudah menganiaya kita? Bahkan Tuhan katakan harus bisa melepaskan pengampunan, tak terbatas, tak terhingga. Sebab itu yang Tuhan teladankan di atas kayu salib, tetap mengasihi, membela perkara mereka di hadapan Tuhan. Bahwa sejatinya memang Yesus itu adalah sang pendamai yang sejati, yang Tuhan utus dari sorga ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa.
Yesus tetap konsisten mengasihi orang berdosa. Mari kita flashback kembali ke belakang. Seringkali kita mengecewakan hati Tuhan. Seringkali kita berbuat dosa. Kita tidak langsung dihukum Tuhan. Kita tidak dimatikan Tuhan. Tapi kita masih diberikan kesempatan yang sama untuk kita boleh datang, beribadah, menyembah, meninggikan nama Tuhan, bersorak bagi Raja di atas segala raja. Itu bukti bahwa Tuhan tetap konsisten mengasihi orang berdosa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, terlalu indah Tuhan yang kau pikirkan dalam hidup kami. Sungguh besar pengorbanan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau membela setiap perkara umat-Mu di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami menyadari ada kasih yang harus kami hidupi. Kalau hari ini kami percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kasih yang mesti kami tunjukkan. Ada kasih yang mesti menjadi identitas dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Bukan kebencian, bukan amarah, tetapi kasih yang mengampuni, kasih yang melepaskan, kasih yang melupakan, kasih yang tidak mendendam. Dan itu harus ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Engkau sudah hadir dan membela setiap perkara umat-Mu di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab memang Engkau sejatinya adalah sang pendamai yang sejati. Engkau tetap konsisten mengasihi kami orang berdosa. Karena memang untuk itulah Engkau datang ke dunia ini Tuhan. Kau tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Berkati Tuhan kehidupan kami. Apapun kami mungkin dikecewakan orang, Roh Kudus mampukan kami untuk kami bisa melepaskan pengampunan, mengampuni, mengasihi. Roh Kudus mampukan setiap kami untuk menghidupi firman-Mu, memberkati setiap umat-Mu, memberkati gereja-Mu di tempat ini, memberkati gembala di tempat ini, Pak Joko dan Ibu Gembala dan tim pengembalaan di tempat ini, penata layan hamba-hamba-Mu yang dipercayakan melayani di tempat ini, biar pengurapan-Mu turun nyata atas gereja-Mu di tempat ini. Berkati gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Kalau kami meninggikan nama Tuhan di tempat ini, kami terlalu percaya Engkau sendiri yang akan menarik banyak jiwa untuk boleh digembalakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami hanya mau taat dan belajar berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama dengan saya mari kita katakan amin. Silakan duduk kembali, Tuhan berkati. Saya percaya setiap kita diberkati, amin. Terima kasih buat Pastor Nindito yang sudah memberkati kita semua. Oke, Ibu Tati, boleh kita doa persembahan? Bapak Ibu dan saudara-saudara sekali, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman melalui hamba-Nya ya Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati hamba-Nya dalam pelayanan dan keluarganya ya Tuhan. Tuhan berkati beliau lebih dahsyat lagi di dalam beliau bersabda, agar setiap sabdanya boleh menyelamatkan setiap orang. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan berkati setiap kami yang memberi berlipat kali ganda. Kiranya Tuhan mau tolong agar persembahan ini boleh menjadi berkat dan pelayanan untuk gereja kami.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Yang sudah memberi boleh bangkit berdiri. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Haleluya, 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 haleluya. Silakan Pak Teti. Sebelum kita mengakhiri ibadah siang hari ini, mungkin ada baru pertama kali hadir untuk ibadah pagi hari ini. Tadi saya dengar ada saudara kita Yanti ya, kalau nggak salah ya. Mari boleh angkat tangan yang namanya Yanti yang baru. Oh ya, selamat datang. Selamat datang. Selamat beribadah bersama-sama kami. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah siang hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang dan hampiri tatamu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, Kau masih mempercayakan kami Tuhan untuk dapat bersekutu, mendengarkan setiap sabdamu lewat hamba-Mu yang Kau percayakan di tempat ini Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk hamba-Mu Bapak Samuel Tuhan yang saat ini telah memberitakan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu yang ditaburkan di tempat ini Tuhan boleh bertumbuh di dalam setiap hati kami yang subur Tuhan. Sehingga kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, apa yang kami terima pada hari ini Tuhan. Sehingga kami dapat memberkati keluarga kami, saudara-saudara kami, bahkan setiap lingkungan dimanapun kami berada Tuhan. Bahkan untuk gereja ini Tuhan, kami mau bertumbuh dan berbuah Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur hanya kepada Engkau Tuhan. Kau berkati juga Tuhan, nanti kami akan fellowship setelah ibadah ini Tuhan. Kau berkati berkat jasmani yang telah disediakan Tuhan. Kiranya boleh memberikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan, sehingga kami dapat berjalan terus melayani Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kau berkati juga Tuhan setiap jemaat Tuhan yang telah hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya berkat-berkat yang Tuhan curahkan atas setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi lebih Tuhan, apa yang tidak pernah mereka bayangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kami hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami lebih lagi Tuhan, jika kami juga mengasihi Engkau lebih sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, ibadah pada siang hari ini sudah selesai.
terimalah berkat shalom, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, sehingga boleh menjadi setiap kehidupan kita bersyukur atas yang rahmat-Nya Tuhan. Dan terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus yang tak pernah habis-habisnya di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kita boleh menjadi berkat dan kasih di dalam setiap kehidupan kita, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, sehingga kita mempunyai kepekaan apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Kita terima berkat ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita percaya, sama-sama katakan amin.